Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Adabul Mufrad, karakter individu seorang muslim yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas tentang muamalah dengan tetangga. Kita masuk di bab yang ke-52. Babu la yashba'u duna jarihi. Seorang muslim tidak kenyang ketika tetangganya kelaparan. Hadis yang dibawakan oleh beliau satu hadis nomor 82. Beliau berkata, an Abdullah bin Musawwir, dari Abdullah bin Musawwir qala, beliau berkata, sami'tu Ibn Abbas, aku mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yukhbiru Ibn Zubair, mengabarkan kepada Abdullah bin Zubair. Yaqul, Abdullah bin Abbas berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal mu'minul ladzi yashba'u, bukanlah seorang muslim ketika dia kenyang, wajaruhu jaibun, sedangkan tetangganya dalam kondisi kelaparan. Ini hadis yang dibawakan Imam Bukhari, hadis yang sangat pendek menjelaskan tentang sifat seorang muslim. Di sini Rasulullah SAW beliau meniadakan dari seorang muslim, seorang mukmin ketika dia kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Rasulullah mengatakan laisal mukmin, bukan orang mukmin ketika dia kenyang tapi tetangganya kelaparan. Kalimat peniadaan seperti ini, tidak mukmin, tidak muslim, tidak beriman, kalimat peniadaan tidak, bukan orang mukmin, orang yang kenyang tetangganya kelaparan. Kalimat seperti ini, bukan orang mukmin, seperti ini, itu nanti ada, yaitu para ulama itu mengatakan nanti ada 3 macam maknanya. Jadi kalimat tidak, ketika kalimatnya itu meniadakan keimanan, tidak beriman. Maksudnya tidak beriman itu maksudnya apa? Itu bisa terbagi menjadi 3 macam. Sehingga nanti tinggal kita harus kita pahami maksudnya itu apa dari sabda Rasulullah. Yang pertama, untuk meniadakan aslul iman, pondasi iman. Berarti kalau kalimatnya tidak beriman, siapa yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala? Maksudnya tidak beriman siapa? Kafir, karena dia tidak memiliki aslul iman, pondasi iman. Ini yang pertama. Yang kedua, macam yang kedua, meniadakan kewajiban dalam iman yang wajib. Rasulullah mengatakan tidak beriman. Misalkan Rasulullah mengatakan tidak beriman orang yang berzina, dalam kondisi dia itu ketika itu berzina. Orang yang berzina, Rasulullah mengatakan tidak beriman. Rasulullah mengatakan tidak beriman orang yang mencuri ketika dia mencuri. Nah, berarti orang yang mencuri, orang yang berzina, dia itu Rasulullah mengatakan tidak beriman. Maksudnya tidak beriman itu maksudnya apa? Dia tidak memiliki iman yang wajib, tapi dia memiliki pondasi iman. Dia punya asal iman, dia punya pondasi iman, tetapi dia hilang iman yang wajib. Iman yang wajib ini dengan
yaitu karena dia itu meninggalkan apa yang Allah wajibkan atau melanggar apa yang Allah haramkan. Ini macam yang kedua. Macam yang ketiga, tidak beriman maksudnya tidak memiliki iman yang sempurna. Jadi dia itu mukmin dan dia mengamalkan kewajiban, cuma imannya nggak sempurna. Berarti iman itu terbagi menjadi tiga. Jadi iman itu ada tiga macam. Yang pertama namanya aslul iman, pondasi iman. Siapa yang tidak punya ini maka dia kafir. Kemudian kedua, iman wajib, yaitu keimanan yang sifatnya wajib. Siapa yang tidak mengamalkan dia bermaksiat, berdosa, tapi dia masih muslim, masih mukmin. Kemudian ketiga, iman yang mustahab, iman yang sempurna. Orang yang meninggalkan ini maka dia tidak berdosa, cuma dia tidak sempurna imannya. Nah, jadi ada tiga macam. Dan di sini Rasulullah mengatakan bukan orang mukmin ketika dia kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Maksudnya apa ini? Ini maksud yang mana? Bukan orang mukmin, apakah dia itu kafir? Atau yang kedua, dia itu mukmin tapi bermaksiat. Atau yang ketiga, dia itu mukmin gak bermaksiat, cuma dia ketinggalan kesempurnaan iman. Yaitu maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Orang yang ketika dia kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Nah, dari tiga macam ini yang dimaksud dengan hadis ini, laisal mu'minul ladzi yashba', bukan termasuk orang mukmin ketika dia kenyang wajahu ja'ibun sedangkan tetangganya kelaparan. Yang dimaksud dengan muslim di sini, mukmin di sini, mukmin yang sempurna. Jadi kalau seandainya ada orang muslim mukmin, dia makan dengan kenyang, tetangganya kelaparan, dosa enggak orang ini? Tidak. Kafir enggak orang ini? Enggak juga. Dia tidak berdosa, dia juga tidak kafir. Nah, tetapi dia bukan mukmin yang sempurna. Nah, imannya tidak sempurna. Tapi dia mukmin dan dia enggak berdosa, tetapi imannya tidak sempurna. Nah, jadi harus kita pahami seperti itu. Karena kalau kita keliru memahami bahaya. Terkadang kita kalau membaca hadis-hadis ini, kalau kita tidak benar cara memahaminya itu bahaya. Karena kalau keliru memahami nanti bisa-bisa kita itu terperangkap pada pemikiran takfiriyin, mudah mengkafirkan orang. Kenapa? Karena caranya salah. Seperti orang Khawarij. Orang Khawarij itu mereka semangat mengamalkan dalil, tapi masalahnya mereka itu memahaminya salah. Jadi mereka itu memahami dalil salah, tapi semangatnya luar biasa. Akhirnya mereka mudah mengkafirkan orang. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan bukan orang mukmin, orang yang ketika dia bisa kenyang tapi tetangganya kelaparan, maksudnya tidak mukmin. Maksudnya tidak mukmin dengan iman yang sempurna. Tapi bukan berarti dia kafir, bukan berarti dia itu bermaksiat, tidak juga. Dia orang mukmin dan dia tidak bermaksiat, cuma dia imannya tidak sempurna. Kenapa? Karena makan kenyang, tetangganya kelaparan itu bukan kewajiban, tapi itu mimba bil ihsan, itu merupakan kebaikan. Cuma itu bukan kewajiban. Nah, jadi laisal mu'min bukan orang mukmin alladzi yashba', yaitu orang yang kenyang wajahu ja'ibun dan tetangganya dalam kondisi lapar. Maksudnya bukan orang yang sempurna imannya, orang yang kenyang dan tetangganya kelaparan. Jadi harus kita terjemahkan seperti itu. Harus kita terjemahkan bukan orang mukmin yang sempurna imannya. Ketika dia kenyang, tetangganya kelaparan. Jadi harus diterjemahkan dengan terjemahan seperti itu. Hadis ini kalau kita perhatikan itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat mengajarkan empati. Islam itu tidak mengajarkan egois. Islam itu mengajarkan empati. Kita itu harus bisa merasakan
apa yang dirasakan oleh saudara kita, tetangga kita. Jadi tidak boleh orang itu egois. Dan dulu di awal-awal Islam, Rasulullah mendidik para sahabat dengan ukhuwah imaniyah. Oleh itu hadis yang kita sampaikan sebelum hadis ini, bab ini, para sahabat yang dididik sama Rasulullah, mereka itu lebih menghargai ukhuwah imaniyah daripada harta benda. Di zaman sahabat itu, saudara mukmin itu lebih mahal daripada harta, dinar, dirham. Tetapi kalau zaman sekarang, harta dunia itu lebih mahal daripada saudara sesama muslim. Kenapa seperti itu? Karena sudah hilang empati. Dan memang di antara tanda-tanda hari kiamat, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, Rasul itu menyebutkan bahwa nanti semakin dekat dengan hari kiamat, sifat egoisme itu semakin dominan. Sudah hilang rasa empati, itu sudah hilang. Kenapa? Karena egoisme. Oleh karena itu Rasulullah ketika memberikan nasihat khusus pada orang Ansor waktu itu, Rasulullah mengatakan, innakum satalqawna ba'di atharatan. Wahai orang-orang Ansor, kalian nanti akan mendapatkan sifat egoisme. Fasbiru, sabarlah kalian, hatta talqawni alal haud, sampai kalian nanti berjumpa dengan aku di telaga. Di telaga, yaitu telaga ini bukan al-Kautsar. Telaga itu di padang mahsyar, sedangkan al-Kautsar di surga. Tetapi sama-sama milik Rasulullah Nabi Muhammad, tetapi tempatnya saja berbeda. Maksudnya itu Rasulullah memberikan nasihat kepada Al-Ansor, orang-orang Ansor itu. Kenapa Rasulullah memberikan nasihat seperti ini? Jadi kalau kita lihat orang Ansor itu, mereka memang orang-orang yang berjuang ikhlas untuk Allah Ta'ala. Mereka tidak mengharapkan apapun dalam perjuangan mereka. Orang Ansor itu mereka pribumi, mereka orang Madinah asli sebenarnya. Sedangkan orang Muhajirin mereka itu pengungsi, pendatang. Orang Mekah, karena di Mekah tidak berkembang dakwah, akhirnya mereka mengungsi ke Madinah. Sehingga mereka itu pendatang, orang-orang Muhajirin. Sedangkan orang-orang Ansor itu pribumi, ya. Mereka luar biasa, berjuang untuk Islam luar biasa orang-orang Ansor. Dan dalam kepemimpinan yang menjadi pemimpin itu adalah Muhajirin, Quraisy, bukan Ansor. Nah, itu Rasul mengatakan al-da'immatu min Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy. Oleh itu ketika Rasul meninggal dunia, kan mulai terjadi perpecahan sedikit, karena para sahabat Ansor belum sampai hadis tadi. Rasulullah ketika sakit parah, para sahabat Ansor sudah berkumpul di Bani Thaqifah untuk menetapkan pemimpin. Nabi Muhammad meninggal dunia, pemimpinnya siapa? Dan kita yang berada jadi pemimpin. Kenapa? Karena kita pribumi. Ini kan diri kita, bukan Muhajirin. Muhajirin kan mereka pendatang. Akhirnya mereka menetapkan pemimpin saat bin Ubadah. Itu sudah ditunjuk jadi pemimpin. Abu Bakar, jadi Rasulullah itu masih, ya ibaratnya Rasulullah baru meninggal. Oleh itu kalau kita baca sejarah, kenapa kok Nabi Muhammad itu ketika meninggal pemakamannya begitu lama, sampai 3 hari Rasulullah dimakamkan. Padahal sunnahnya itu Rasulullah mengatakan asri'u bil janaiz, segerakan urusan jenazah. Kalau memang orang itu baik, semoga mendapatkan balasan kebaikan, segera merasakan. Jadi sunnahnya itu pemakaman itu secepatnya. Tapi Nabi Muhammad pemakaman terlambat sampai 3 hari. 3 hari lumayan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad meninggal dunia sudah mulai terjadi bibit-bibit perpecahan. Akhirnya Abu Bakar ketika melihat seperti ini, Abu Bakar ngajak Umar, ayo kita pergi ke sana. Jangan terlambat pecah umat Islam ini. Akhirnya Abu Bakar datang ke sana. Setelah itu, mereka sudah rapat, sudah menetapkan pemimpin yang orang-orang Islam ini. Sampai terjadi diskusi juga sama Abu Bakar, ya sama Umar lah itu. Umar itu kata beliau, saya sudah menyiapkan argumen untuk menyampaikan itu. Tapi ketika aku pengen ngomong, Abu Bakar mengatakan, diam ya Umar, biar aku yang ngomong. Akhirnya saya Abu Bakar bicara semuanya dia.
Abu Bakar mengatakan, saya mendengar Rasul bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu dari Quraisy. Orang Ansar itu manusia hebat. Mereka berjuang ikhlas untuk Allah Ta'ala, bukan karena kepemimpinan. Maka itu pemimpin itu dari Quraisy, wa antum uzara, kalian itu penolong. Akhirnya ketika disampaikan hadis itu, dia mereka. Akhirnya kata Abu Bakar, kalau kalian ingin membaiat, maka Umar yang akan menjadi pemimpin. Akhirnya Umar protes, wahai Abu Bakar, kok bisa-bisanya saya ya? Engkau yang lebih berapa daripada saya? Akhirnya Umar pertama kali membaiat Abu Bakar. Maka itu ketika nanti Rasulullah meninggal dunia, yang menjadi pemimpin itu muhajirin semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, muhajirin semua. Orang Ansar tidak dapat apa-apa. Padahal mereka pribumi, mereka yang menolong Islam, mereka itu sebagai tuan rumah, tapi malah pemimpinnya dari pendatang. Nah itu Rasulullah memberikan nasihat khusus bagi orang Ansar khusus. Rasulullah mengatakan, innakum satarquna ba'di atharatan. Wahai orang Ansar, nanti kalian tidak dapat apa-apa. Kalian tidak punya jabatan. Dan kalian itu akan mendapatkan pemimpin karena egois. Hanya mikir diri mereka sendiri. Fasbiru, sabarlah kalian kalau mendapatkan sifat seperti itu. Hatta tarqauni manal qaut, sampai kalian nanti berjumpa dengan aku di telaga. Saya tunggu kalian nanti di telaga aku. Sabarlah kalian. Yaitu menunjukkan bahwa semakin dekat dengan hari kiamat, semakin jauh dari kenabian, sifat egoisme itu semakin dominan. Akhirnya sudah hilang empati. Orang tidak mikir orang lain, yang dia pikirkan hanya asarah. Asarah itu adalah mendahulukan diri sendiri daripada orang lain. Nanti lawan kebalikannya namanya ithar. Dan itu yang diajarkan Islam. Kalau ithar itu mengedepankan orang lain daripada dirinya. Oleh itu intinya seorang muslim itu dia itu harus memiliki empati. Tidak boleh seorang muslim hanya memikirkan diri sendiri tanpa melihat masyarakat sekitar kita. Dan kalau kita perhatikan Islam ini, bagaimana Rasulullah mendidik atau Allah Ta'ala juga mendidik para sahabat orang muslim itu, sampai kalau kita melihat karena saking kuatnya ukhuwah imaniyah sesama muslim. Sesama muslim itu luar biasa persaudaranya, dan itu telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sampai kalau kita membaca di Al-Quran dan Hadis, Allah dan Rasul menyebutkan hubungan ukhuwah sesama muslim itu dengan 5 sebutan. Jadi ini kalau ini saya kumpulkan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis Rasulullah, dan saya mendapatkan Allah dan Rasul menamakan hubungan persaudaraan sesama muslim dengan 5 penamaan. Yaitu karena memang ukhuwah imannya itu luar biasa, dan itu harus kita jaga. Itu sampai Allah menyebutkan 5 namanya itu ada 5. Jadi kita sama teman kita sama muslim itu namanya apa sih dia? Hubungan kita itu seperti apa ini? Itu sampai Allah dan Rasul kalau kita kumpulkan ya, kita sesama muslim itu memiliki 5 penamaan. Yang pertama, Allah menamakan hubungan muslim satu dengan yang lain dengan nama bunyanun marsus. Ya, itu namanya yang pertama. Apa itu bunyanun marsus? Bangunan yang kokoh. Kita itu kayak bangunan yang kokoh. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat As-Saff ayat keempat, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam satu shaf. Ka'annahum bunyanun marsus, dan mereka itu bagaikan bangunan tersusun dengan kokoh. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Rasulullah mengatakan, permisalan orang muslim dengan muslim yang lain kalbunyan, seperti bangunan yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan. Setelah itu Rasulullah menggabungkan jari kanan dan jari kiri, setelah itu dikuatkan. Sama muslim itu seperti ini.
Sesama muslim itu kayak gini hubungannya. Yaitu seperti bangunan. Bangunan itu kalau kita lihat untuk menjadi bangunan yang kokoh karena terikat batu dengan semen, pasir, bata, kayu, besi itu saling terikat. Bangunan itu kalau cuma batu saja, walaupun batu itu kuat sekali, dia akan menjadi bangunan yang kokoh. Demikian juga bangunan kalau besi saja, walaupun besi itu kuat sekali, dia akan menjadi bangunan yang kokoh. Besi butuh semen, semen butuh batu, batu butuh air, semuanya saling melengkapi. Ketika ini tersusun dengan rapi, itulah seorang muslim, satu dengan muslim yang lain. Sehingga kita itu walaupun kuat, antum itu walaupun hebat, antum itu tidak akan menjadi bangunan yang kuat. Kita itu butuh memiliki koneksi dengan orang lain. Kita itu perlu terhubung dengan sesama muslim. Kita itu bangunan muslim itu bangunan kokoh, di mana bangunan itu nggak bisa sendirian, tapi kita itu saling terikat. Nah itu kayak kita itu bukannya itu kayak jari kanan dengan jari kiri dimasukkan kemudian kuat ya. Nah seperti itulah kita sesama muslim. Nah, jadi yang pertama, penamaan pertama hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lain dinamakan dengan bunyan, bangunan. Kalau dalam Al-Quran namanya bunyanun maksus. Kalau di dalam hadis Rasulullah kal bunyan, seperti bangunan. Ini penamaan yang pertama. Jadi gini, hubungan antara kita dengan saudara kita sama muslim itu hubungannya kayak bangunan yang saling menguatkan. Dan kalau kita lihat bangunan itu pondasi penting, tetapi pondasi itu pasti di bawah dan tertutup, sehingga pondasi tidak usah protes kalau dia itu nggak akan dilihat, tapi perannya luar biasa. Demikian juga besi di dalam cor-coran kuat sekali, penting sekali untuk merekatnya, tetapi juga tertutup. Terus apa yang akan kelihatan dipandang itu ya di bawah. Demikian juga ya pernak-perniknya orang akan memuji itu. Demikian juga dalam perjuangan Islam harus ada yang maju di depan, harus ada yang di belakang, harus ada yang menjadi donaturnya, harus ada yang merancangnya. Tidak semuanya itu harus nyerang kayak Ronaldo bahasanya. Kita itu bagian satu tim. Memang harus ada orang yang maju ke depan, ya, tapi harus ada juga penjaga gawangnya, harus ada juga yang mengoper, harus ada juga yang menjadi kaptennya. Semuanya saling terikat. Maka itu kita itu bukan Superman. Dalam Islam itu nggak ada Superman. Kita itu seperti kita menjadi hebat karena kita punya tim yang hebat. Rasulullah itu walaupun sempurna loh Nabi Muhammad itu, tetapi Rasulullah menjadi hebat karena dikuatkan dengan para sahabat yang hebat. Sehingga ketika saling mereka itu bersatu, kekuatan-kekuatan itu maka menjadi bangunan Islam yang kokoh. Nah ini penamaan yang pertama. Jadi hubungan muslim satu dengan yang kedua itu yang pertama dinamakan dengan al-bunyan, seperti bangunan kokoh. Kemudian yang kedua, Allah menamakan hubungan satu dengan hubungan yang lain sesama muslim itu dinamakan dengan ikhwan. Kita itu saudara, walaupun kita bukan siapa-siapa. Kalau dia orang muslim, maka dia itu saudara saya. Walaupun dia secara nasab tidak ada hubungan dengan saya, walaupun bahasanya pun saya nggak kenal dia itu siapa bahasanya, ini bahasa mana pun saya nggak tahu. Walaupun warna kulitnya itu beda jauh dengan kita, tetapi kalau dia itu seorang muslim, maka itu saudara kita. Jadi Allah itu menamakan muslim satu dengan muslim yang kedua itu dinamakan dengan ikhwah, bersaudara. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaykum. Maka ketika seorang muslim satu dengan yang kedua itu bersaudara, kok tiba-tiba muncul bibit-bibit perpecahan? Fa'aslihu baina akhwaykum. Saudara, satukan kembali. Oleh karena itu ketika ada orang yang berjuang mendamaikan dua orang yang bertikai, itu pahalanya luar biasa.
Rasul itu mengatakan bukan termasuk dosa ketika orang sedang mempersaudarakan, yaitu merekat kembali dua orang yang sudah bertikai. Misalkan kita melihat ada dua orang yang sedang punya masalah, terkadang harus ada pihak ketiga yang mendamaikan. Nah, ketika kita mendamaikan, mungkin caranya itu kita harus berdusta. Kita harus berdusta supaya mereka itu bisa damai. Maka ketika kita berdusta untuk mendamaikan seorang muslim, maka kita itu tidak dinamakan dusta. Itu saya mengatakan dusta itu dibolehkan dalam dua perkara. Yang pertama, obrolan suami dengan istri. Misalkan ketika kita itu sedang ngobrol sama istri, kita katakan kamu itu cantik sekali, padahal hatinya itu beda dengan ucapannya. Itu. Padahal aslinya itu kalau ditanya cantik ya, cantik aslinya. Tapi kalau saya ngomong kayak gitu, yo piring pecah di rumah kan gitu. Nah, jadi akhirnya saya itu pura-pura kan itu. Dusta yang ini, dusta yang baik. Jadi dusta yang baik itu apa? Obrolan suami dan istri. Jadi dan Nabi Muhammad itu biasa sebelum tidur mesti ngobrol dulu. Itu dusta yang dibolehkan. Yang kedua, dusta untuk mendamaikan. Jika kita melihat dua orang muslim semua ini, dua orang ini, kok tiba-tiba muncul bibit-bibit perpecahan, maka kita berjuang untuk mendamaikan walaupun kita harus berdusta. Terkadang kita itu memang untuk mendamaikan itu terkadang memang harus kita bohongi mereka sampai akhirnya mereka bisa berdamai. Nah, jadi intinya kita itu sesama muslim itu dinamakan dengan ikhwah. Kita itu saudara. Walaupun kita nggak pernah terikat dengan nasab, tidak pernah terikat dengan apapun, tetapi kita itu tersatukan dengan keimanan. Maka jaga persatuan, jaga persaudaraan. Kalau kita melihat ada bibit-bibit perpecahan, segera kita selesaikan. Syaitan tidak akan pernah ridho dengan persaudaraan kita. Syaitan itu kalau ada dua orang muslim, kok mereka itu bersaudara, mereka itu saling mencintai, syaitan bencinya luar biasa. Nah itu di antara orang yang nanti akan dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Di antaranya siapa? Rajulani tahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Dia orang yang mencintai karena Allah Ta'ala itu pahalanya besar sekali. Maka itu syaitan tidak akan ridho, tidak akan senang dengan persaudaraan sama muslim. Maka syaitan itu dia akan mencari kebaikan. Nah itu Rasulullah mengatakan syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di negeri Arab, yaitu disesatkan orang-orang itu kepada beriman berhala. Itu sudah tidak bisa lagi. Walakin radiya bitahlishi bainahum, tapi syaitan ingin menghancurkan mereka dengan dicerai-beraikan. Nah, jadi dicerai-beraikan akhirnya mereka hancur sendiri. Maka itu kita perlu kita pahami ya, setiap dua orang muslim yang dulunya bersaudara, dulunya sahabat, dulunya berteman, kok setelah itu mereka berpecah, maka pasti ada syaitan di belakang itu. Syaitan, pasti ada syaitan di belakang itu. Dan biasanya kuatnya perpecahan itu disebabkan karena dosa. Jadi di antara sebab atau akibat hukuman dari orang yang berbuat dosa, Allah akan menghukum mereka dengan dipercerai-beraikan. Nah itu perpecahan di antara kaum muslimin itu murni dosa dan murni syaitan yang membuat perpecahan. Sampai orang-orang ahli kitab saja, orang-orang Yahudi, Nasrani, ketika mereka meninggalkan agama mereka, apa hukuman kepada mereka? Fa'aqrayna bainahumul adawata wal baghdha, kami timpakan kepada mereka permusuhan dan kebencian. Dan itu yang membuat Allah berbicara seperti itu. Oleh itu intinya kita itu kalau punya saudara muslim, apalagi tetangga, seorang muslim tetangga lagi, dan sama-sama taat ibadah, sama-sama senang mengamalkan sunnah, sama-sama di tauhid, maka itu kenikmatan yang luar biasa. Itu saudara kita, maka harus kita jaga. Semua bibit-bibit perpecahan harus kita selesaikan. Jangan sampai syaitan itu gembira, tepuk tangan ketika melihat sesama ahli tauhid,
sesama orang-orang yang ahli ibadah, tetapi mereka berpecah belah. So ini mengatakan kalau orang yang ahli tauhid berpecah belah, yang paling senang adalah ahli syirik. Kalau ahli ibadah berpecah belah, yang paling bahagia ahli maksiat. Maka jangan sampai kita yang sama-sama mengenal sunnah seperti ini, akhirnya kita berpecah belah. Kalau kita sudah berpecah belah, siapa yang senang? Yang senang ya musuh-musuh dakwah, senang dengan perpecahan di antara kita. Ini penamaan yang kedua. Yang pertama, yang kedua tadi, kita dengan saudara kita itu sama Muslim itu dinamakan dengan ikhwah, saudara. Kemudian yang ketiga, hubungan antara Muslim satu dengan yang lain, Allah namakan di Al-Quran dengan julukan Aulia, penolong, kekasih, sahabat karib, dinamakan dengan wali. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka kepada sebagian yang lain adalah wali. Wali itu artinya apa? Artinya banyak. Bisa diartikan penolong, bisa diartikan sahabat karib, bisa diartikan itu ya tim, loyalitas, dan yang lainnya banyak. Nanti nama wali itu banyak, pemimpin itu juga bisa dinamakan wali, tuan, majikan itu juga dinamakan wali juga. Jadi yang ketiga itu dinamakan dengan wali. Yang keempat, hubungan seorang muslim satu dengan yang lain itu dinamakan dengan ummatan wahidah, umat yang satu. Kita itu satu umat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 92, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Dan sesungguhnya umat kalian ini, yaitu umat Islam ini, ummatan wahidatan, umat yang satu. Kita itu satu umat, walaupun beda-beda negara, walaupun beda-beda suku, walaupun beda-beda bangsa, beda-beda warna kulit, tapi kita itu satu umat. Kemudian yang kelima yang terakhir, kita itu dinamakan dengan jasad yang satu. Seorang muslim dengan muslim yang itu bagikan satu jasad. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim." Permisalan orang mukmin dalam kecintaan, wa tarahumihim, kasih sayang, wa ta'atufihim, perhatian, mathalul jasadi, seperti jasad yang satu. Jasad itu ada mata, ada gigi, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Yang sakit giginya, tetapi semua badannya merasakan sakit. Idza shtaka minhu abdun, kalau ada satu anggota badan yang sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka satu anggota yang sakit ini mengajak anggota yang lain untuk sama merasakan sakit. Dengan cara apa? Dengan cara bergadang, yang bisa tidur. Wal humma, demikian juga panas. Yang sakit itu anggota badan satu. Orang sakit gigi, yang sakit giginya semalaman nggak bisa tidur. Yang merasakan sakit gigi, matanya bisa nggak bisa tidur, semua badannya nggak tidur. Orang sakit kepalanya, badannya panas semua badannya. Itu menunjukkan apa? Sesama muslim itu saling merasakan. Dan kita tidak boleh dipisah-pisah dengan bendera, dengan negara. Walaupun saudara kita misalkan di Palestina, mereka mungkin nggak punya hubungan dengan kita, mungkin bahasanya pun lain, benderanya lain, negaranya lain. Tetapi kalau mereka itu muslim, mereka merasakan sakit, maka kita juga harus merasakan sakit. Tidak boleh orang muslim itu dia tidak punya empati, tidak punya rasa, tidak punya perhatian. Seorang muslim, walaupun kita itu di negara mana saja, kita itu adalah satu jasad. Itu satu jasad. Kalau ada satu jasad yang sakit, maka semuanya ikut merasakan. Dan kita itu ya demikian juga ya. Jangan sampai kita itu empatinya hilang
disebabkan karena kita di kotak-kotak dengan golongan. Golongan termasuk apa? Termasuk kita itu walaupun kita itu punya kelompok namanya salafi, jangan sampai kita itu hilang empati ketika yang merasakan sakit itu bukan salafi. Selama mereka muslim, sholat, maka mereka itu saudara kita. Kita itu memang punya saudara karib, saudara paling dekat, yaitu siapa? Orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang ahli sunnah. Jelas ahli sunnah itu saudaranya lebih daripada yang lain. Tetapi kalau orang yang mungkin bukan kita, bukan komunitas kita gitu, tetapi mereka muslim, maka kita jangan sampai hilang empati kita. Bagaimanapun dia itu muslim. Bahkan kalau kita lihat Nabi Muhammad itu memberikan patokan persaudaraan itu simpel, dan patokannya itu mudah gitu. Patokannya itu gampang sekali gitu. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan man sholla sholatana. Jadi kalau kita lihat itu patokannya cuma 3. Siapa yang punya 3 ini, maka dia itu saudara kita. Simpel. Rasulullah mengatakan man sholla sholatana. Siapa yang sholat seperti kita, yaitu sholat 5 waktu. Wastaqbala qiblatana, menghadapnya kiblat kita, yaitu sholatnya menghadap Ka'bah. Wa akala dhabihatana, dan dia mau makan sebelah kita, fa innahu mu'min, maka dia itu saudara mukmin. Coba itu kalian mudah, fa innahu mu'min, dia itu saudara mukmin yang harus kita jaga. Fala taghfirullah fi dhimmatihi, maka saya kata Rasulullah, kalau kita melihat seperti ini, ada orang sholatnya 5 waktu seperti kita, menghadapnya kiblat, demikian juga dia makan sebelah kita, jangan sampai kita itu gak peduli. Fala taghfiru, ighfir itu ibaratnya jangan sampai kita itu jorkan lah bahasa itu, kita biarkan gitu, kita tinggalkan gitu, kita gak mau peduli gitu, jangan. Fala taghfiru wa fi dhimmatihi, jangan sekali-kali kamu robek perjanjian Allah. Apa perjanjian Allah Ta'ala itu? Orang yang sholat, orang yang mukmin, orang yang dia itu sholat, maka dia itu memiliki hubungan dengan muslim yang lain, dan kita memiliki tauhid. Terus mengatakan siapa yang dia itu syahadah, kemudian sholat dan zakat, maka dia itu muslim, terjaga darah, harta dan kehormatan. Setelah itu kata Rasulullah, kita itu memiliki tauhidnya. Siapa yang mengamalkan itu maka terjaga. Wa hisabuhum Allah. Sedangkan urusan hati biarkan Allah yang menghisab. Kita nggak boleh bicara masalah hati orang. Sehingga patokan persaudaraan itu mudah. Selama dia sholat seperti kita, ngadepnya kiblat kita, makan sebelah kita, maka dia itu muslim, saudara kita. Walaupun dia punya ormas lain, beda dengan kelompok kita. Jangan terpecah kita itu gara-gara ormas. Demikian juga jangan dijadikan, maksudnya ini dan saya sering kritisi, praktek beberapa teman-teman kita. Ya, jangan kita jadikan ahlu sunnah itu kelompok. Ahlu sunnah itu bukan kelompok, salafi itu bukan kelompok, bukan ormas, bukan organisasi. Siapa yang tidak ikut kita berarti dia bukan kelompok kita, tidak. Ahlu sunnah itu pemahaman. Siapa saja yang akidahnya ahlu sunnah, maka dia itu ahlu sunnah. Mau ikut ormas ini, mau ikut ormas itu, mau partai ini, mau partai itu, selama dia itu akidahnya ahlu sunnah, maka dia ahlu sunnah. Jangan sampai kita jadikan ahlu sunnah salafi ini kayak ormas, kayak golongan, kayak kelompok. Kamu tidak ngaji ke salafi, ya berarti kamu bukan salafi. Tidak. Kamu siapa saja, mau ormas mana saja, mau kelompok mana saja, selama kamu akidahnya ahlu sunnah, maka kamu itu salafi. Walaupun kamu tidak mengaku, dan gak butuh pengakuan. Gak butuh kita itu mengaku saya itu salafi, gak butuh kita itu mengaku ahlu sunnah. Selama kita itu akidahnya ahlu sunnah, walaupun gak dianggap ahlu sunnah sama orang lain, yang penting Allah tahu kalau saya itu akidahnya ahlu sunnah. Mungkin misalkan gini aja,
Terkadang kita itu hidup di luar sebuah ormas, apalagi ormas terbesar di Indonesia itu kan ya ada dua lain. Karena kita itu hidup di luar sebuah ormas, dari kecil kita itu seperti itu. Sampai akhirnya kita itu ya alhamdulillah ditokohkan lah, kita bisa berdakwah, kita bisa menyampaikan kebenaran. Cuma karena kita itu ladang dakwahnya di tempat itu, ya saja itu menjadikan ormas itu sebagai ladang dakwah. Akidah saya Ahlus Sunnah Salafi, tapi saya itu masuknya di kelompok mereka. Kalau saya masuknya kelompok Salafi, saya akan diusir dari kelompok itu. Saya tidak bisa ngisi kajian tadi. Akhirnya saya menjadi dai-nya mereka. Tapi akidah saya Ahlus Sunnah, dan saya mendakwakan tauhid, saya mendakwakan sunnah di kelompok itu, kelompok tersebut. Cuma memang dia tidak mau mendekat ke kita. Kenapa? Karena kalau ketahuan dekat ke kita, dia akan dihabisi sama kelompok mereka tadi. Nah, orang seperti ini itu berarti ini ustadznya ormas itu lagi Salafi atau bukan itu? Dia tidak mau sholat di masjid Salafi itu, dan dia tidak mau mengatakan dirinya Salafi. Enggak, saya bukan Salafi. Salafi orang itu. Jadi Salafi itu bukan golongan. Kita nggak punya kartu anggota. Walaupun ada rame-rame sekali itu KTA itu masih rame-rame di media sosial kan itu. Jadi mau dia ormas mana saja, selama akidah dia Ahlus Sunnah, maka dia itu Ahlus Sunnah Salafi dia. Dan dia butuh pengakuan. Maka itu kata para ulama mengatakan nama terbaik itu Muslim. Sehingga cukup dengan saya bangga dengan Muslim. Kalau tanya antum itu siapa? Saya Muslim, alhamdulillah. Nah berarti Salafi enggak? Saya Muslim. Dia butuh nama Salafi kan itu untuk menjadi diri sebagai seorang Salafi kan itu. Saya itu seorang Muslim, dan Muslim itu nama terbaik. Dan kita bangga dengan nama Muslim. Dan itu namanya para nabi dan rasul. Nama nabi para nabi dan rasul itu Muslim. Maka saya mencoba dengan nama itu, walaupun akidah saya tidak Sunnah, akidah Salafi. Cuma kalau saya menyebutkan itu, oh habis nama saya. Akhirnya nama saya dicorek isi kajian di tempatnya mereka kan itu. Ya kan dari sekarang kan banyak ormas-ormas yang intinya itu menghapus jadwal usaha Salafi kan itu. Akhirnya apa? Di atas strateginya kita nggak usah pakai nama Salafi kan itu. Sehingga ditanya kamu Salafi nggak? Saya bukan Salafi. Aman. Setelah itu masih eksis bisa jadi tempat mereka kan itu. Nah, maka kita katakan Salafi itu nggak butuh pengakuan. Mau orang satu RT, satu kampung, satu kota ini nggak mengatakan saya itu Salafi nggak ada masalah. Yang penting saya biarkan Allah yang tahu akidah saya itu akidah Ahlus Sunnah. Dan gak butuh saya itu diakui sama orang. Mau orang semuanya mengeluarkan saya dari Al-Sunnah, gak begini. Yang penting apa? Saya akan bertanggung jawabkan akidah saya di hadapan Allah Ta'ala. Dan saya tidak akan keluar dari akidah Al-Sunnah seperti ini, walaupun tidak ada yang mau mengakui kita. Dan gak masalah gitu. Nah itu intinya apa? Karena kita itu kita luaskan. Selama dia Muslim, kita harus empati. Jangan sampai empati itu di kotak-kotak. Oh ini misalnya korban bencana, ini bukan Salafi ini. Akhirnya kita hanya membantu cuma Salafi saja. Kalau seperti ini, hidup kita sempit sekali. Itu ada salah satu kita itu memberikan nasihat. Kalau antum itu pikiran antum, mindset antum itu Salafi non Salafi, di mana-mana akan ketemu musuh semua. Semuanya akan jadi musuh gitu. Tapi kalau antum itu kata itu tempurnya dibuka, wawasannya dilebarkan, pikirannya itu jangan Salafi dan non Salafi, pikirannya itu Muslim dan non Muslim. Juga kalau patokannya Muslim, di mana-mana saudara kita. Antum kemana saja itu saudara semua itu. Dia Muslim kan itu. Tapi kalau pikiran antum itu Salafi dan non Salafi, semuanya musuh kita semua ya. Salafi berapa kan itu? Mungkin di kampung pun antum sendirian kan itu. Satu kampung semua itu satu semua kan itu. Kenapa? Karena kata dalam tempurung gitu. Pikiran itu nggak luas kan ya. Tapi kalau pikiran itu luas, Muslim dan Muslim, mereka Muslim. Alhamdulillah saya ketemu dengan Muslim kan ya. Walaupun ormas ini, walaupun ormas itu tidak ada masalah dia Muslim kan ya. Sehingga akhirnya apa? Saudara kita itu banyak, sahabat kita itu banyak kan ya. Kenapa? Karena saudara kita itu semua orang Muslim. Ya dari.
kita lanjutkan. Di antara sifat seorang mukmin ketika dia memiliki empati, sehingga dia bisa melihat kondisi tetangga sebelahnya. Jika memang kita punya tetangga yang membutuhkan, maka kita mulai berlatih untuk berbagi. Jika tidak bisa berbagi, maka minimal jangan menampakkan kelebihan kita di hadapan orang-orang yang kekurangan, sehingga kita sama-sama merasakan kalau kita tidak bisa berbagi. Tapi kalau kita bisa berbagi, maka itu luar biasa. Dan yang perlu kita pahami, terkadang kita itu menjadi orang kaya. Jadi ini konsep penting, jangan sampai hilang konsep ini. Apalagi bagi orang yang Allah berikan kelebihan, dia harus punya konsep ini, harus penting di konsep ini. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, Rasulullah mengatakan innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian itu dimenangkan oleh Allah dalam peperangan dan diberikan rezeki karena adanya orang-orang miskin di antara kalian. Jadi maksudnya ini konsep pentingnya. Terkadang kita itu menjadi orang kaya, kita itu menjadi orang mampu, bisnis kita lancar, usaha kita masya Allah lah itu, disebabkan karena ada tetangga-tetangga kita miskin. Ini kami. Kita itu menjadi orang kaya bukan karena hebatnya kita. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang hebat, banyak orang-orang yang top bisnis, banyak yang bangkrut. Bukan mereka itu nggak punya keahlian, ada keahlian. Tapi memang zaman itu berubah cepat sekali kan? Dan anehnya lagi, banyak orang-orang yang bukan ahli bisnis sukses bisnisnya. Bodoh nekat saja gitu, cuma beruntung saja gitu. Banyak pengusaha-pengusaha itu bukan karena latar belakangnya dia itu memang memiliki ilmu bisnis, bukan. Tapi banyak orang-orang yang belajar bisnis, mempelajari ilmunya, teorinya, punya relasi, punya modal, punya tempat usaha yang strategis, bangkrut juga. Menunjukkan apa? Itu bukan karena kita, rezeki itu bukan karena kita itu orang hebat, bukan. Tapi Allah yang memberikan. Lah, konsep Allah memberikan rezeki kepada seseorang terkadang karena Allah melihat orang sekitarnya. Misalnya orang sekitarnya itu banyak orang yang mampu, si A ini bos bisnisnya dilancarkan sama Allah. Tujuannya itu apa? Allah itu ingin memberikan bantuan kepada orang miskin. Tapi kan nggak mungkin langsung itu, nggak mungkin uang turunkan langsung dari atas langit, kan nggak mungkin. Maka Allah itu ingin memberikan nafkah kepada rezeki kepada orang miskin dengan cara dititipkan di tangannya orang kaya. Jadi terkadang kita itu sekarang jadi orang kaya, Allah itu ingin menitipkan rezekinya orang-orang ini sekitar tetangga-tetangga kita itu di tangan kita, karena kita yang bisa. Sehingga perlu kita pahami bahwa kita itu kalau punya harta, gak semua harta kita itu milik kita. Sepertiga itu minimal sepertiga itu. Sepertiga itu harus kita keluarkan, karena itu harta kita. Sepertiga itu milik orang lain, bukan milik kita. Dan itu bukan zakat, zakat yang tadi. Sepertiga itu miliknya orang lain. Sehingga itu harus kita keluarkan. Kalau nggak kita keluarkannya, sampai tetangga-tetangga kita itu miskin, nggak punya apa-apa, maka berarti orang-orang kaya ini yang tidak mau membantu mereka berdosa. Sampai kalau memang tetangganya itu nggak ada yang membantu, maka orang itu boleh mencuri. Sebenarnya mencuri itu misalkan atau mengemis jalan-jalan misalkan, itu boleh nggak ya? Ya kan nggak boleh aslinya, kecuali kalau hak dia nggak diberikan. Hak dia nggak diberikan. Contohnya gini, orang musafir, kemudian bekalnya habis di tengah jalan, namanya ibu sapi. Kemudian dia mampir di sebuah tempat, ya, uang nggak ada, makanan nggak ada, perjalanan nggak bisa lagi karena bekalnya sudah habis.
akhirnya mampir suatu tempat. Maka ketika dia mampir di tempat tersebut, wajib dijamu. Dan itu hukumnya fardu kifayah. Jika satu kampung nggak ada yang menjamu, maka dia itu boleh datang ke ladangnya orang makan, ambil buahnya, ambil makanannya. Kenapa? Karena itu hadiah yang tidak diberikan sama orang-orang yang punya kelebihan. Nah, jadi maka itu intinya Allah itu terkadang menitipkan rezekinya orang-orang miskin sebelah kita itu di dalam kita. Nah itu Allah kan Allah itu kan sudah menjamin rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang hidup, makhluk yang hidup kecuali Allah tanggung rezekinya. Nah terkadang Allah itu masih aja langsung itu apa? Antum kerja dapat uang. Terkadang Allah ngasih rezekinya nggak langsung, tapi lewat perantara. Contohnya siapa? Anak antum yang masih bayi, nggak mungkin dia bisa bekerja. Tapi gimana cara Allah memberikan nafkahnya orang itu, rezekinya orang itu? Allah titipkan rezekinya anak itu di tangan bapaknya. Ya. Sehingga mungkin banyak istilah banyak anak banyak rezeki. Bukan banyak rezeki, tapi rezekinya orang itu diterima di kita. Ya. Misalkan yang sejatinya rezeki saya itu 1 juta. Gara-gara saya itu punya tanggungan anak banyak, akhirnya Allah akan kasih 10 juta. Bukan gara-gara banyak anak itu akhirnya saya itu punya banyak rezeki, bukan. Rezekinya anak-anak saya itu dititipkan sama Allah di tangan saya. Akhirnya saya sulakan rezeki saya itu kepada anak saya untuk nafkah, kepada istri saya untuk nafkah. Kalau saya tidak mengeluarkan ini kepada anak saya, istri saya berdosa. Kenapa? Karena haknya orang lain saya simpan. Walaupun ini kerjaan itu saya bekerja. Walaupun saya bekerja, saya yang ganteng kurang saya peras keringat. Tetapi kita itu dilebihkan sama Allah Ta'ala gara-gara ada tetangga-tetangga kita, orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Nah itu kita itu harus empati. Kalau kita punya kelebihan, kita itu harus memberikan kepada mereka. Jangan sampai kita kenyang makan dan kita tampakkan. Kebahagiaan itu kita tampakkan dalam kondisi banyak tetangga kita itu yang kekurangan. Maka kita katakan orang itu nggak punya empati. Nah seorang muslim nggak seperti itu. Seorang muslim itu sangat empati dengan saudaranya. Kalaupun dia tidak bisa berbagi, minimal dia itu jangan menampakkan kelebihan. Itu minimal itu. Kalau kita bisa berbagi, alhamdulillah. Tapi kalau kita bisa berbagi, maka minimal jangan ditampakkan kelebihan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah itu kalau kita bisa menerapkan situasi seperti ini, Islam itu indah sekali. Islam itu luar biasa, hebat. Tetapi disebabkan karena perpecahan di dalam kaum muslimin, akhirnya banyak golongan, itulah yang menjadikan Islam itu buruk. Citra Islam itu buruk sekali. Salam yang merupakan kalau bahasanya itu bahasa kedamaian, yaitu orang ketemu itu saling berdoakan, mengucapkan salam, afsus salam bainakum, yaitu menyebarkan salam itu kan termasuk pintu surga kan ini. Yaitu di antara cara orang itu mendapatkan kecintaan itu kan menyebarkan salam kan. Salam yang indah sekalipun itu hilang karena perpecahan. Nah itu kata Rasulullah, di antara tanda hari kiamat ketika salam hanya diberikan kepada orang yang dikenal. Dan itu merupakan buruknya akhir zaman. Terkadang apa? Kita itu walaupun kita itu muslim, dia juga muslim, cuma gara-gara beda ormas saja kita nggak mau salam. Kita nggak mau salam. Padahal kita tahu dia muslim kan? Cuma beda ormas, beda lembaga. Maka itu jangan kita itu kotak-kotak dengan seperti ini. Ya memang kalau kita itu punya teman, saudara yang dia itu ahlu sunnah, masya Allah kecintaan kita lebih. Tetapi kalau dia itu bukan ahlu sunnah seperti kita misalnya, tetapi dia masuk sholat, dia orang muslim juga syahadat, maka dia tetap saudara kita dan kita juga harus empati. Ketika dia membutuhkan bantuan, kita juga harus membantu dia. Jangan sampai kita tidak empati, kita cuek, kita tinggalkan orang yang membutuhkan disebabkan karena perbedaan golongan kelompok. Dan itu ya
kalau kita melihat di kita itu miris. Kenapa? Karena kalau kita lihat kenyataan, masa ini kenyataan di lapangan. Dakwah sungai itu berpecah belah banyak sekali, dan itu nggak bisa ditutupi. Mau diapapun ya kenyataannya seperti itu. Tahdir-tahdiran, kemudian saling membid'ahkan, saling menyesatkan, itu di mana-mana. Dan kalau sudah berpecah seperti ini, nggak peduli sama sekali. Bahkan kalau di Yaman ini yang parah itu, sampai walaupun saudara kita itu diserang sama Syiah, nggak mau peduli. Seperti ketika pondok pesantren Syekh Mubil di Denmark diserang sama Syiah, kelompok yang lain yang tahdir nggak mau peduli sama sekali. Bahkan ibarat kata itu tepuk tangan ketika orang yang sudah ditahdir itu diserang sama Syiah, dan itu nyata. Ada itu, kita nggak bisa menutupi kasus seperti itu, banyak kejadian seperti itu, dan itu sangat menyedihkan hati kita. Sesama sunnah, sama-sama jenggotan, tauhidnya sama, sunnahnya sama, ulamanya sama, manhajnya sama, tetapi ketika mereka sudah berpecah belah, mereka tidak ada empati sama sekali. Dan itu nyata, itu terjadi di mana-mana. Dan itu diantara sifat karakter seorang muslim, dia itu harus empati seperti satu jasad. Jika ada saudara kita yang merasakan sakit, kelaparan, demikian juga kekurangan, maka kita juga harus merasakan seperti itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.